izin membahas imbalan pasca kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Muga-muga do sehat, negorone aman, makmur, dalan sepur dilompati nek pengen makmur aja do korupsi. Imbalan pasca kerja bagi pekerja buruh. Enak loh jadi buruh itu daripada jadi pengusaha. Merasa turu jadi buruh ya sama saja, tapi buruh itu masalahnya ketika sudah jatuh tempo yang namanya pesangon, yang namanya pensiun, yang namanya jaminan hari tua. Sebetulnya program-program itu dibuat untuk pada saat purna bakti, tapi nggak semuanya buruh itu mengalami kehilangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja itu enggak semata-mata karena purna bakti atau pensiun. Nah, itu masalahnya. Pengakhiran hubungan kerja apa saja, meninggal dunia, tapi bukan pilihan. Masuk hari tua, pensiun. Nah, terus indisipliner lagi, terus pengurangan yang namanya efisiensi, pabriknya tutup, pilot gitu. Tapi ingat, di dalam perusahaan itu sudah ada ketentuan, komitmen perusahaan akan selalu mematuhi yang namanya mandatori. Jadi tidak ada orang yang diberhentikan bekerja dengan alasan apapun, termasuk yang mengundurkan diri, itu nggak mendapatkan imbalan pasca kerja. Pasti dapat JHT dari BPJS tuh yang sudah disetorkan tiap bulan, pasti dapat. Dapatnya berapa? Ya iurannya itu yang akumulasi plus pengembangan itu yang diberikan. Pensiunnya BPJS pasti dapat kalau didaftarkan, kalau dibayar iurannya. Masalahnya pesangon pasti dapat. Kenapa dipastikan dapat? Karena itu merupakan perintah undang-undang. Ada 2 undang-undang yang memerintahkan supaya memberikan imbalan pasca kerja itu. Tentang jaminan hari tua dan pensiun, Undang-Undang BPJS SJSN nomor 40 tahun 2004, nomor 24 tahun 2011, namanya BPJS, Badan Penanggulangan Bencana. Nah, masalahnya harus didaftarkan dan rajin membayar. Pesangon bagaimana? Pesangon sama menurut buku ketentuan PSAK nomor 24. Pernyataan sadar akuntansi keuangan di mana perusahaan itu menyatakan kepatuhannya komplai supaya kredibel dan produk-produknya itu memenuhi standar akuntabel dengan apa itu istilahnya inisiatif etis. Jadi produknya menjadi halalan thayyiban, maka semuanya kewajiban yang harus diberikan kepada buruh itu sudah dibayar setiap bulan. Iuran BPJS setiap bulan. Pesangon bagaimana? Setiap bulan ditransaksikan. Cuman bedanya kalau JHT dan pensiun itu yang membawa disetorkan ke BPJS. Kalau pesangon ada yang dibawa sendiri oleh majikannya masing-masing, ada yang juga dikelola melalui dana pensiun lembaga keuangan namanya DPLK, ada juga yang diselenggarakan DPPK dana pensiun pemberi kerja. Tapi yang jelas pasti berapa iurannya. Pesangon
iurannya itu kurang lebih 8,3 sampai dengan 8,5. Itu dari mana? Setahun lebih itu 1 bulan. Ya, setahun sangonnya 1 bulan. 1 bulan bagian 12. Itu dapat iurannya pesangon setiap bulan. Masalahnya pengelolaannya ada yang di neraca perusahaan. Nah, itu. Maka untuk memastikan kepastian terbayarnya pesangon tidak ada modus. Wong perusahaan sudah mentransaksikan setiap bulan sampai kemudian 1 tahun takwimnya itu terjawab. Itu kumpulan 8,3 itu gitu. Makanya imbalan pasca kerja itu total iurannya berapa? JHT 5,7% dari upah. Pensiun 3% dari upah. Nah, pesangon berarti 8,3 dan kadang bisa lebih. Nah, ini kalau negara mau mengintegrasikan untuk menjamin kepastian pekerja saat diberhentikan dengan cara apapun, dengan alasan apapun, maka pekerja itu tetap survive walaupun kehilangan pekerjaan, tidak akan mendapatkan resiko sosial yang berat sekali karena pesangonnya diterima, karena jaminan hari tuanya bisa dicairkan, karena pensiunnya juga nanti bisa menjadi harapan pada saat umur pensiun. Begitu Mas, kira-kira. Di dulu pendek-pendek nanti takut lupa ya, catat ya, baca rujukan-rujukan referensi tentang PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan nasional maupun internasional. Itu standar inisiatif etis di dalam satu perusahaan. Dia menyatakan patuh dan kredibel, maka perusahaan itu dianggap bona fide begitu ya. Setelah itu nanti kita dalamin lagi apa isinya PSK 24 itu. Antara lain adalah tentang imbalan kerja, iuran jamsos, dan imbalan pasca kerja tadi. Bahkan bisa mendapatkan lebih dari itu. Jika perusahaannya itu memang kredibel, akuntabel, dan inisiatif etis, punya tanggung jawab sosial, namanya social responsibility begitu. Maka itu perusahaan akan menggunakan kiat-kiat yang namanya productivity gain sharing. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Moga-moga sehat semua. Amin.